keuntungan saudara-saudaraku semuanya, melainkan kelebihan semuanya. Sedang memainkan nasib para petani saudara-saudaraku semuanya. Sedang memainkan masa depan petani hari ini. Jangan menjaga penyangat rakyat itu. Saya kira itu. Jadi Pak Gubernur, Bu Wagub sedang melayani beberapa tamu negara. Saya pikir tidak terlalu baik akibatnya kalau juga agenda-agenda beliau ditinggalkan. Suruh keluar itu. Suruh keluar. Beni Jagung itu saudara-saudaraku semuanya. Di mana Beni Jagung tahun 2020 Ini soal petani ini. dilabeli atau di kawan-kawan, dengan nyanyian suara perlawanan kita akan bebaskan Tarap hari ini kawan-kawan. Dan yang saya tidak hormati hari ini adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat yang hari ini menunjukkan ketidakberpihakan terhadap ibu bapak kita sebagai petani teman-teman sekalian. Bahwa terjadi yang namanya manipulatif ataupun terjadi manipulatif. Suruh keluar itu. Suruh keluar. Beni Jagung itu saudara-saudaraku semuanya. Di mana Beni Jagung tahun 2020 Ini soal petani ini. dilabeli ataupun dikatakan dengan Beni Jagung 2021 kawan-kawanku semuanya. Berarti dalam rangka ini para pemerintahan ataupun penguasa hari ini, pengusaha untuk memainkan nasib para petani itu sendiri saudara-saudaraku semuanya. Kalaupun petani hari ini menanam yang namanya Beni Jagung yang sudah kadaluarsa teman-temanku semuanya, tentunya realitas yang akan kemudian mereka rasakan, yang mereka panen itu bukanlah keuntungan saudara-saudaraku semuanya, melainkan kelebihan saudara-saudaraku semuanya. Sedang memainkan nasib para petani saudara-saudaraku semuanya, sedang memainkan masa depan petani hari ini. Jangan menjaga penyangat rakyat itu. Di mana Beni Jagung yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun penguasa hari ini saudara-saudaraku semuanya tidak dibagikan secara melata di Nusa Tenggara Barat hari ini ataupun di wabil khususnya di Kabupaten dan juga Tengku hari ini saudara-saudaraku semuanya, di mana masyarakat di Kabupaten dan juga Kabupaten Tengku hari ini saudara-saudaraku semuanya dengan untuk mendapatkan beni-beni yang sesuai dengan harapan mereka, yaitu ini adalah keranda mayat. Simbol. keranda mayat. Turun guys, sebentar Turun ini. di gubernur hari ini. Baik, untuk teman-teman mahasiswa yang kritis, yang terdidik dan terorganisasi, maju 3 langkah. Instruksi tolak, maju 3 langkah. Maju 3 langkah. Oke, maju 3 langkah. Maju 3 langkah. Pengkhianat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Korlap yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan kesejahteraan rakyat kawan-kawan. Pemerintah provinsi hari ini. Betul. Maka saya meminta gubernur untuk berhadapan dengan masa aksi kawan-kawan. Baik, saya kembali kepada Korlap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili ibu bapak kita sebagai petani yang tidak pernah diperhatikan oleh pojok pimpinan Nusa Tenggara Barat. Baik. Sekali lagi dengarkan instruksi Korlap teman-teman. Rentetannya berada Nanti kita bahas. di wilayah Nusa Tenggara Barat hari ini. Yang pertama bicara soal Beni Jagung hari ini kawan-kawan sekalian, yang dimana di sektor pertanian yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat hari ini, yang pertama bicara soal manipulasi kawan-kawan sekalian, sudah terbukti hari ini kawan-kawan sekalian, mengawal daripada proses berjalannya demonstrasi. Saya pastikan gerakan yang kita bangun adalah gerakan
lillahi ta'ala kawan-kawan sekalian. Gerakan yang kita bangun hari ini, bagaimana itu dan bapak kita hari ini mendapatkan kesejahteraan kawan-kawan sekalian. Bagaimana yang kita tahu bersama kawan-kawan, mereka mengeluarkan bibit jagung yang tidak sesuai dengan RTKK yang diusulkan oleh kelompok tani itu sendiri kawan-kawan. Mereka mengeluarkan bibit jagung yang tidak pantas ditanam oleh ayah dan ibu kita sebagai petani lebih usulnya kawan-kawan itu sekalian. Betul. Maka dari itu bahwa sudah jelas bahwa di sini ada permainan yang dilakukan oleh pihak dinas pertanian yang ada di pemerintah provinsi NTB itu sendiri kawan-kawan. Betul. Bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat itu sendiri telah masuk di dalam kantong tikus-tikus bertasi itu sendiri kawan-kawan. Maka kami di sini atas dasar untuk memperjuangkan hak-hak petani yang masih tertindas sampai hari ini kawan-kawan. Jangan sampai kasus ini akan menjalar di berbagai tahun kawan-kawan. Seperti yang kita tahu bahwa kasus ini bukan hanya lahir pada tahun 2021, tetapi lahir pada tahun 2017 sampai sekarang masih belum bisa ditangani oleh pemerintah provinsi NTB itu sendiri kawan-kawan. Lebih khususnya gubernur. Tapi apa yang terjadi kawan-kawan? Lagi-lagi di Kabupaten Bima telah terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh pemerintah kawan-kawan. Bibit yang dikeluarkan, yang katanya dikeluarkan tahun 2020. Tampilkan stiker yang bertuliskan keluaran tahun 2021. Jangan melindungi pengkhianat Pak. Ini adalah kejahatan Pak. Kami hadir bukan ke atas kepentingan kami dari Tongo semata. Ini untuk masyarakat Pak. Kepada seluruh saksi, dengarkan ini instruksi kolab. Jadi sudah beberapa jam kita sudah menyampaikan orasi politik, menyampaikan sikap kita. Hadirkan dulu Dinas Pertanian Provinsi dengan staf ahli gubernur teman-teman sekalian untuk bertemu dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meminta staf ahli gubernur Nusa Tenggara Barat hari ini yang telah menemui kita karena ada kejahatan terstruktur yang gubernur Nusa Tenggara Barat hari ini tidak pro terhadap petani hari ini saudara-saudaraku. Andaikan saja ribuan orang di Nusa Tenggara Barat kita kalkulasikan itu lebih dominasi oleh petani saudara-saudaraku sekalian. Betul. Bahkan orang kaya, anda sekalian yang duduk sebagai penjabat itu menikmati keringat daripada ibu bapak saya, ibu bapak kami, saudara-saudaraku sekalian. Bahwa permasalahan ini bukan permasalahan yang baru-baru, tapi permasalahan mulai dari 2017 sampai 2021 masih memupuk, masih merawat dengan hal yang sama saudara-saudaraku, yaitu terkait persoalan beli jagung hari ini saudara-saudaraku. Bayangkan satu orang petani mendapatkan 5 kg saudara-saudaraku sekalian. Cukuplah? Tidak. Ibu bapak saya, ibu bapak kami akan membeli sendiri bibit itu kalau memang dikeluarkan oleh pemerintah tidak berguna saudara-saudaraku. Sepakat? Sepakat. Itu bapak ibu saudara-saudara sekalian yang perlu ditanam oleh pucuk pimpinan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kasihan kami kuliah dengan bayaran SPP yang mahal, tetapi penghasilan bapak ibu kami ada petani jagung, kalau dinas petani jagung itu dicatat, yang artinya kasihlah bibit jagung ini yang memang sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai dengan harapan kita. Sekarang saya akan membacakan pernyataan sikap himpunan mahasiswa suku Donggo Mataram untuk Gubernur Nusa Tenggara Barat yang pengecut tidak hadir pada kesempatan ini saudara-saudara.
katakan pengecut karena tidak menghadiri undangan terhormat anak petani hari ini, saudara-saudara kalian. Bahkan dia makan gaji sekalipun itu hasil dari petani, hasil dari bapak keringat bapak ibu kami, saudara-saudara kalian. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang mayoritasnya adalah petani, antara lain petani hortikultural. Peternakan, perkebunan dalam petani hortikultura itu didominasi oleh petani jagung. Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwasannya Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu daerah yang paling banyak memberikan kontribusi jagung di negara Republik Indonesia. Saya ditugasi oleh Pak Gubernur untuk menemui adik-adik. Di tengah berbagai kesibukan dan kepadatan kegiatan kami menunggu dari tadi untuk menemani adik-adik, karena memang apa yang adik-adik lakukan ini benar, tidak salah. Apa yang adik-adik suarakan itu betul, tepat. Tapi tetap kami minta selalu tertib dan sesuai aturan yang berlaku. Jadi tidak salah deh, semua yang adik-adik sampaikan itu kami sudah dengar dari awal tadi. Nanti akan kami laporkan kepada Pak Gubernur, ya. Kami laporkan kepada Pak Gubernur apa aspirasi adik-adik. Kalau memang mau juga boleh membuat surat tertulis kepada Bapak Gubernur langsung, ya. Nanti kami akan sampaikan. Hal-hal teknis yang adik-adik sampaikan, masalah bibit, masalah kualitas bibit, masalah distribusi pupuk, nanti Pak Kepala Dinas akan memberikan informasi. Perlu adik-adik ketahui bahwa persoalan memang negara kita ini banyak, persoalan masyarakat banyak. Dan ini upaya pemerintah sedang terus dilakukan untuk melakukan perbaikan. Tidak bisa kita seperti membalik telapak tangan, tentu semua akan diselesaikan secara pelan-pelan. Dan harus mendapat dukungan dari semua pihak. Jadi demo itu tidak salah, silakan, sudah benar tuntutan adik-adik sudah benar, ya. Tetapi tetap harus kita saling menghormati. Saya ini sudah tua deh, 56 tahun, mahasiswa dulu sekitar tahun 84, ya. Sekarang sedang mengabdi untuk negara, mewakili Bapak Gubernur. Saya kira apa yang adik-adik lakukan sekali lagi itu sudah benar, sudah tepat, menyampaikan aspirasi masyarakat dan orang tua kita. Tapi tetap kita minta sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya kira itu. Jadi Pak Gubernur, Bu Wagub sedang melayani beberapa tamu negara. Saya pikir tidak terlalu baik akibatnya kalau juga agenda-agenda beliau ditinggalkan. Sehingga kami ini teamwork, ya. Kami ini adalah tim, sehingga berbagi tugas. Ada yang melayani dari pusat, ada yang menerima rektor, ada yang menerima adik-adik. Saya pikir pesannya pasti nyampe, ya. Saya kira itu dari saya sebagai perwakilan dari Bapak Gubernur, dan mudah-mudahan kuliahnya cepat selesai, supaya juga bisa menghadapi masyarakat nanti seperti kami ini, ya. Silakan, mudah-mudahan sukses semua adik-adik, mendapat pekerjaan, mendapat jodoh yang baik, dan kehidupannya sukses dan bahagia, selamat semuanya. Saya kira demikian, terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada Korlap, nanti adik-adik yang mengatur. Assalamualaikum. Staf ahli gubernur pun sudah mengakui bahwa apa yang kita sampaikan itu benar, teman-teman sekalian. Benar bahwa bibit jagung yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi itu tidak sesuai dengan RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok, teman-teman sekalian. Dan benar juga bahwa Gubernur NTB beserta segenap pemerintah lainnya itu sudah mengkhianati masyarakat, teman-teman sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih atas pengakuan itu. Oleh karena itu saya berikan kesempatan bagaimana tanggapan dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB. Pertanyaan spesial. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Staf Ahli, kemudian Pak Kasat Pol PP, beserta jajarannya, kemudian aparat kepolisian yang sudah membersamai kita pada siang hari ini, kemudian yang adik-adik yang lagi semangat-semangatnya yang sedang kegiatan. Perlu saya jelaskan di sini, saya tutup poin saja. Jadi memang di dalam pengadaan benih jagung itu kami tetap berpegang pada jublak dan juknis, kemudian SOP di dalam proses pengadaan barang dasar. Jadi untuk pengadaan benih jagung ini itu mulai dari identifikasi di kelompoknya. Jadi di kelompok itu diidentifikasi dulu sama penyuluhnya, ditanyain kelompoknya dia musyawarah mau minta kualitas apa. Nah, itu
dalam penyusunan CPCL namanya, calon petani, calon lokasi. Nah itu, yang jadi sering menjadi persoalan adalah dalam satu kelompok itu saya ilustrasikan umpama ada 30 orang bertanya, kemudian yang satu minta pionir, satu minta pertiwi, satu minta RK, satu minta HJ, satu minta BC, macam-macam kan? Kan tidak mungkin diakomodir keseluruhannya itu. Nah sehingga dia bermusyawarah di dalam kelompok itu. Kemudian diputuskan satu paritas. Paritas apa yang disepakati? Itulah yang diajukan, diidentifikasi oleh penyuluhnya. Kemudian diambil titik koordinatnya, kemudian dibuat kesepakatannya. Nah itu yang berproses. Hasil kesepakatan ini itu diajukan sama penyuluhnya ke tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan ini diverifikasi lagi sama teman-teman di kecamatan. Kemudian kalau sudah clear, baru dikirim ke CPCL ke kabupaten. Di kabupaten juga begitu, diverifikasi lagi. Kalau udah clear, baru dikirim ke kami, Pak. Kalau itu yang di satkernya provinsi, baru kami turunkan tim kami untuk memverifikasi, ketemu sama petaninya, oke, baru kita proses pengadaan barang jasanya. Nah di dalam proses pengadaan barang jasa ini kita sudah melalui e-katalog, Bapak Ibu sekalian. Nah sebelum didistribusikan sama penyedia ini kita uji, Pak. Sudah ada syaratnya, sertifikatnya sudah ada, walaupun mengatakan sertifikatnya sampai sampai bulan Desember, tetap kita uji mutu. Ada lembaga kita yang sudah bersertifikat, Balai Sertifikasi Benih Pertanian, itu ngambil sampelnya dari gudang produsennya, baru diuji. Nah, kalau sudah lolos uji mutu ini, baru bisa didistribusikan ke kelompok tani. Itu mekanismenya. Di dalam distribusinya juga ini sudah ada aplikasinya kita punya sama Kementerian Pertanian. Jadi kalau tidak ada cocok dia nanti waktu serah terimanya BAST-nya itu diupload di sistem BAST namanya. Nah itu diverifikasi sama administrasi kita di provinsi. Benar nggak sesuai koordinatnya antara penerima dengan CPCL-nya. Kalau dia tidak sesuai nggak bisa kita bayar.